Halo teman-teman pustakawan. Video tutorial Slim kali ini akan membahas tentang bagaimana caranya mendaftar atau registrasi untuk mendapatkan nomor pokok perpustakaan atau NPP. Nomor pokok perpustakaan merupakan nomor unik yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai penanda untuk perpustakaan di seluruh Indonesia. Pendataan perpustakaan saat ini dilakukan dengan aplikasi berbasis wilayah. Adapun maksudnya adalah registrasi nomor pokok perpustakaan diketahui oleh Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota. Sehingga perpustakaan yang mendaftar benar-benar berada pada wilayah yang dimaksud. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya kita sama-sama mendengarkan cuplikan video yang telah disampaikan oleh pemateri dalam rangka sosialisasi aplikasi pendataan perpustakaan beberapa waktu yang lalu. Aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Bapak dan Ibu, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang pedoman pengelolaan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Di mana sebagaimana telah disampaikan bahwa Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 khususnya pada pasal 15 ayat 3 telah mengamanatkan bahwa pembentukan perpustakaan yang berada di wilayah NKRI agar memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, untuk itu Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah mengadakan pelaksanaan pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Kemudian beberapa tempo lalu kita telah meluncurkan optimalisasi dari aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah itu sendiri. Nah, untuk melihat manfaatnya, apa sih manfaat kegiatan pendataan perpustakaan ini? Tentunya untuk teridentifikasinya keberadaan perpustakaan. Nah, jadi keberadaan perpustakaan Bapak Ibu agar didaftarkan ke Perpustakaan Nasional itu adalah agar teridentifikasi keberadaan perpustakaan Bapak dan yang Bapak dan Ibu kelola. Kemudian perpustakaan dapat melaporkan perkembangannya melalui update informasi profil perpustakaan atau pemutakhiran data profil perpustakaan. Nah, nanti bagaimana sih atau bagaimana ketentuan pemutakhiran data itu waktunya secara berkala berapa nanti diatur dalam pedoman ini. Kemudian perpustakaan yang telah memiliki NPP, jadi goal dari pendataan perpustakaan ini nantinya adalah Perpustakaan Nasional menerbitkan nomor unik perpustakaan atau nomor pokok perpustakaan, di mana perpustakaan yang telah memiliki nomor pokok perpustakaan tentunya akan menjadi prioritas pada program penerima pembinaan dan pengembangan dalam hal urusan perpustakaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian perpustakaan yang telah memiliki nomor pokok perpustakaan juga berhak untuk memasang atau memajang nomor pokok perpustakaannya pada papan nama perpustakaan yang kedepannya nomor pokok perpustakaan ini juga akan diterbitkan sertifikat khusus nomor pokok perpustakaan untuk perpustakaan yang telah memiliki nomor pokok perpustakaan tentunya dengan mendaftar di pendataan aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Kemudian tujuan dari pedoman ini disusun adalah untuk memberikan petunjuk agar terdapat persamaan persepsi ya, baik antara admin pusat, admin daerah provinsi ataupun kabupaten kota, dan juga untuk seluruh end user ya istilahnya perpustakaan, baik itu seluruh jenis perpustakaan, baik itu sekolah madrasah perguruan tinggi dalam hal ini untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan pendataan ini ke depan. Kemudian memberikan gambaran dan acuan dalam mengelola aplikasi pendataan berbasis wilayah. Selanjutnya, pedoman ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan guna memperoleh nomor pokok perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan yang berbasis standar nasional perpustakaan. Baik, dalam pedoman ini juga tertuang pedoman umum pelaksanaan pendataan perpustakaan.
di mana yang pertama persyaratan pendaftaran perpustakaan. Nah, perpustakaan yang dimaksud dalam aplikasi pendataan ini adalah perpustakaan yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tentunya perpustakaan harus memiliki koleksi perpustakaan yang bervariasi. Syarat ini tidak ada batasan jumlah minimal dan jenis koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi selama perpustakaan itu sudah memiliki koleksi yang bervariasi, maka sudah memenuhi salah satu syarat dari perpustakaan yang terdaftar di aplikasi pendataan. Kemudian selanjutnya adalah syarat sarana prasarana perpustakaan. Tentunya perpustakaan yang didaftarkan di aplikasi pendataan perpustakaan ini harus memiliki atau memiliki ketersediaan sarana prasarana baik itu ruang dan juga sarana-sarana yang lain. Kemudian telah melakukan layanan rutin, tentunya tidak hanya gedung atau ruang perpustakaan dan koleksi saja, di mana perpustakaan yang didaftarkan di pendataan perpustakaan ini adalah perpustakaan yang telah melakukan layanan rutin. Nah, tentunya layanan itu akan melibatkan di syarat yang selanjutnya yaitu tenaga pengelola. Nah, adanya interaksi antara tenaga pengelola dan juga pemustaka. Kemudian syarat selanjutnya adalah telah memiliki anggaran perpustakaan. Kemudian yang kedua juga diatur tentang persyaratan untuk pengajuan nomor pokok perpustakaan. Nah, setelah pendataan perpustakaan, perpustakaan itu didata profilnya sebagaimana syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk mendapatkan nomor pokok perpustakaan, syarat utama adalah memiliki SK pendirian perpustakaan atau surat keterangan domisili atau keberadaan perpustakaan, di mana surat tersebut disahkan oleh minimal kepala lembaga atau pejabat daerah setempat. Apa bedanya SK pendirian perpustakaan atau surat keterangan domisili? Kita tahu bahwa ada 4 jenis perpustakaan: perpustakaan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, dan perpustakaan umum dan juga perpustakaan khusus. Nah, Bapak dan Ibu, jadi memang aplikasi ini dikelola oleh beberapa jajaran admin sesuai dengan jenis perpustakaannya masing-masing. Nah, di sini syarat pengajuan NPP, SK pendirian perpustakaan itu diberlakukan untuk jenis perpustakaan umum, perpustakaan PAUD, sekolah, madrasah atau pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lain, kemudian perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus baik itu di lembaga pemerintah ataupun lembaga non pemerintah atau swasta. Sementara surat keterangan domisili itu diperuntukkan untuk jenis perpustakaan komunitas, perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pribadi dan perpustakaan LSM. Surat keterangan domisili nanti berasal dari bisa berasal dari pengurus RT RW setempat atau lembaga induk. Nah, dalam hal ini untuk jenis perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi maka diwajibkan untuk memiliki SK pendirian perpustakaan yang disahkan oleh kepala lembaga induknya. Jadi kalau misal perpustakaan sekolah atau madrasah minimal disahkan oleh kepala sekolah atau kepala madrasahnya, sebagaimana juga perguruan tinggi disahkan minimal oleh rektor atau kepala yayasan seperti itu. Selanjutnya adalah syarat pengelola akun pendataan perpustakaan. Nah, sebenarnya pengelola akun pendataan ini kita tekankan untuk baik untuk pengelola perpustakaan ataupun admin daerah kabupaten provinsi dan kabupaten kota. Nah, salah satunya syaratnya bekerja di perpustakaan dan dibuktikan dengan surat tugas. Jadi Bapak Ibu di aplikasi ini nanti Bapak Ibu akan diberi fasilitas untuk mengunggah surat tugas atau surat perjanjian kerja yang disahkan oleh pimpinan atau pejabat daerah setempat, di mana di situ untuk membuktikan bahwa Bapak dan Ibu telah bekerja di perpustakaan yang bersangkutan atau yang akan didaftarkan di aplikasi ini. Kemudian pengelola akun pendataan perpustakaan juga baiknya mampu mengoperasikan komputer, termasuk mengoperasikan aplikasi umum seperti perkantoran atau office application dan aplikasi perambah atau browser internet. Kemudian Bapak dan Ibu juga disyaratkan ya untuk pengelola akun pendataan perpustakaan disyaratkan untuk mengerti tata cara pengambilan titik koordinat. Jadi sudah familiar dengan Maps, cara menentukan titik lokasi itu di mana, mencari di Google Maps itu seperti apa, mencari nama lokasi, karena
sudah disebutkan bahwa aplikasi ini adalah pendataan perpustakaan berbasis wilayah. Jadi perpustakaan yang Bapak Ibu daftarkan nantinya akan diidentifikasi di mana titik lokasinya gitu. Jadi supaya dapat ditampilkan secara real time keberadaan perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya adalah alur kerja aplikasi pendataan. Nah, untuk aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah jauh berbeda ya, bukan tidak jauh berbeda, tapi banyak yang berbeda dari aplikasi sebelumnya. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa dimulai dari pendaftaran user. Nah, ini untuk admin perpustakaan ya. Jadi para tenaga pengelola perpustakaan di aplikasi yang baru ini, Bapak dan Ibu akan diarahkan terlebih dahulu untuk mendaftar user. Nah, setelah mendaftar user, Bapak dan Ibu akan difasilitasi untuk mendaftarkan user tersebut dan menghubungkannya ke perpustakaan yang telah terdaftar. Nah, Bapak dan Ibu harus berhati-hati ketika pendaftaran user dan menghubungkan ke perpustakaan. Akan ada dua pilihan. Jika Bapak dan Ibu cari nanti di kolom pencarian itu perpustakaannya telah terdaftar, maka Bapak dan Ibu tinggal melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menghubungkan perpustakaan, kemudian menunggu validasi dari provinsi atau kabupaten kota setempat. Nah, Bapak dan Ibu juga harus berhati-hati, jangan sampai terjadi duplikasi data ya. Jadi ketika mau menghubungkan perpustakaan, itu Bapak Ibu harus benar-benar mencari nama perpustakaan Bapak dan Ibu apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau memang sudah dicari, memang tidak terdaftar, baru Bapak Ibu mendaftarkan perpustakaan. Jadi istilahnya gini, nanti mungkin lebih jelasnya di simulasi nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Jadi intinya di sini saya menekankan sebelum Bapak Ibu melakukan hubungkan user yang Bapak Ibu buat dengan perpustakaan yang ada, Bapak Ibu harus memastikan perpustakaan Bapak Ibu itu sudah terdaftar di aplikasi ini atau belum. Jika memang dicari ada, berarti tinggal dihubungkan. Tapi memang dicari memang tidak ada nama perpustakaannya, maka Bapak Ibu dianjurkan atau diarahkan oleh aplikasi untuk mendaftarkan perpustakaan Bapak dan Ibu. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Setelah Bapak Ibu melewati langkah ini, nanti menunggu validasi dari provinsi, kabupaten, kota. Nah, di sini perlu saya tekankan, saya garis merah ya. Ini saya tujukan untuk Bapak Ibu yang insya Allah juga hadir di sini dari admin dari provinsi, dinas perpustakaan provinsi atau kabupaten kota, Bapak dan Ibu pengelola aplikasi pendataan. Bapak dan Ibu admin provinsi kabupaten kota harus memastikan. Jadi ketika Bapak dan Ibu menerima permohonan untuk menghubungkan perpustakaan, memvalidasi perpustakaan, itu sebelum Bapak Ibu setujui, Bapak Ibu cari dulu di direktorinya. Apakah perpustakaan ini sudah terdaftar atau belum? Nah, hal ini untuk memastikan bahwa proses yang Bapak Ibu lalui untuk memvalidasi perpustakaan tersebut itu tidak menimbulkan duplikasi data. Nah, kenapa hal ini penting? Karena ke depannya supaya proses perolehan NPP itu NPP yang valid yang diperoleh. Karena ketika ada duplikasi data, maka nanti akan ada ketidakvalidasian NPP yang akan diperoleh perpustakaan tersebut. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk admin provinsi, kabupaten, kota agar berhati-hati dalam melakukan validasi mensetujui perpustakaan yang didaftarkan oleh seluruh tenaga pengelola perpustakaan di wilayah binaannya. Jadi Bapak Ibu admin dari kabupaten, kota dan juga provinsi sebelum mensetujui ketika ada permohonan, Bapak Ibu cari dulu di direktori perpustakaan. Apakah perpustakaan tersebut sudah terdaftar atau belum di aplikasi ini? Nah, kalau memang sudah terdaftar, Bapak Ibu tolak karena nanti terjadi duplikasi data seperti itu. Jadi sekali lagi tolong dipastikan sebelum mensetujui Bapak Ibu harap cek dulu di direktori perpustakaan itu ada atau tidak. Kalau memang tidak ada silahkan disetujui untuk kemudian nanti dilanjutkan diverifikasi oleh tim admin dari Perpusnas sesuai dengan jenis perpustakaannya. Kemudian nanti di akun user Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap pengajuan NPP. Kemudian NPP itu nanti akan diverifikasi oleh tim Perpusnas, diterbitkan NPP dan juga e-sertifikatnya.
Nah, ada yang baru lagi di aplikasi pendataan ini yaitu simulasi SNP. Apa itu SNP? Standar Nasional Perpustakaan. Nah, jadi setelah Bapak Ibu memperoleh NPP, kemudian melengkapi data profilnya, kemudian melakukan update kalau ada perubahan Bapak Ibu rajin mengupdate. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan simulasi kesesuaian standar nasional perpustakaan secara umum. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi simulasi itu dan bisa melihat berapa persen perpustakaan yang Bapak Ibu kelola itu sesuai dengan SNP. Nah, hal ini untuk apa? Tentunya untuk persiapan Bapak dan Ibu. Jika memang perpustakaan Bapak Ibu sudah katakanlah hampir 90% sesuai dengan SNP atau bahkan 100% sudah sesuai dengan SNP, Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan perpustakaan yang Bapak Ibu kelola untuk menghadapi akreditasi perpustakaan yang nantinya tentunya akan dinilai oleh tim asesor dari Direktorat Akreditasi Standarisasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi ada yang berbeda dari aplikasi ini dari aplikasi sebelumnya, yaitu adanya simulasi kesesuaian. Jadi Bapak Ibu bisa mengukur seberapa jauh perpustakaan yang Bapak Ibu kelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Nanti lebih rincinya akan dijelaskan di simulasi ya. Kemudian ketentuan umum pada masing-masing ruas. Nah, yang pertama ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, baik untuk Bapak Ibu pengelola aplikasi dari admin provinsi kabupaten kota ataupun tenaga pengelola perpustakaan, setiap melakukan pencarian nama perpustakaan khususnya itu untuk mengetikkan ya, hindari aktivitas copy paste karena nanti takutnya tidak ketemu terus menganggap oh belum terdaftar ya udah saya daftarkan aja. Nah, nanti ujung-ujungnya terjadi lagi duplikasi data. Nah, itu nanti dampaknya pada perolehan nomor NPP itu tadi. Jadi usahakan untuk mengetik manual, input manual, kata kuncinya itu yang dimasukkan cukup 1 atau 2 kata aja yang paling unik dari nama perpustakaan, atau jika memungkinkan Bapak Ibu bisa menggunakan menu filter. Jadi misal mencari dulu di provinsi mana, kabupaten mana, atau minimal provinsi aja deh. Takutnya mungkin yang sebelumnya, data yang sebelumnya salah, ada yang input salah, input kabupaten, kota, dan sebagainya. Nah, hati-hati juga penggunaan spasi. Jadi seperti contoh, Perpustakaan Menari SMA Negeri 1 Depok. Nah, Bapak Ibu bisa cari kata kunci Menari atau Depok atau Negeri Depok. Kalau nggak ketemu SMA Negeri Depok ya SMAN 1 Depok. Jadi pastikan dulu eh, pencariannya berulang-ulang dulu sampai benar-benar menemukan oh ternyata memang perpustakaan saya belum terdaftar. Baru didaftarkan seperti itu. Ini juga berlaku untuk terutama untuk admin provinsi kabupaten kota sebelum menyetujui pendaftaran perpustakaan. Bapak Ibu memvalidasi perpustakaan itu memang ada di daerah wilayah binaan Bapak dan Ibu, pastikan dulu, berkali-kali mencari dulu, jangan sampai terjadi duplikasi data. Kemudian yang kedua adalah penulisan nomor telepon. Nah, nomor telepon yang di input di aplikasi ini tentunya adalah nomor telepon yang dapat dihubungi. Jadi saya himbau juga untuk nggak asal-asalan untuk menginputkan nomor handphone. Ya udahlah nomor HP saya aja lah. Ya udahlah nomor HP-nya siapa aja lah. Jangan seperti itu. Jadi memang benar-benar nomor telepon yang aktif dihubungi dan untuk penulisannya Bapak Ibu tidak perlu menyertakan simbol. Jadi misal kode area itu misal katakanlah DKI Jakarta 021 nggak perlu pakai kurung-kurung terus di strip-strip dan lain sebagainya kecuali ada ekstensi tertentu. Jadi biasanya yang sering seperti ini di perusahaan-perusahaan besar ya atau di perguruan tinggi biasanya. Jadi mungkin nanti ada ekstensi tersendiri untuk perpustakaan karena nomor teleponnya terpusat. Nah, silakan sertakan EXT titik dalam kurung nomor ekstensinya itu boleh. Tapi kalau memang nggak ada ekstensi, Bapak dan Ibu cukup memasukkan nomor teleponnya saja. Contoh 0218 sekian sekian sekian. Ekstensi dalam kurung baru nomor ekstensinya, atau kalau memang tidak ada ya cukup nomor telepon yang umum aja. Kemudian yang ketiga adalah email. Nah, baik email perpustakaan maupun ketika mendaftarkan user. Jadi kalau user itu akun
akun stafnya ya Bu, tapi kalau pendaftaran perpustakaan itu nanti jadi dalam satu perpustakaan ini yang didaftarkan itu bisa dikelola oleh beberapa user. Nah, tentunya yang memiliki surat tugas untuk mengelola perpustakaan tersebut sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk email ini baiknya juga email aktif, terutama email user ya, karena sistem kerja aplikasi ini nanti begitu Bapak dan Ibu mendaftar user pertama kali nih, saya daftar user dengan email bla 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 @gmail.com. Itu untuk login ke situ nggak bisa langsung login setelah daftar. Nanti Bapak Ibu harus membuka email Bapak Ibu dulu, dicek. Di sana ada email konfirmasi dari aplikasi pendataan. Nanti Bapak Ibu klik dulu konfirmasi. Itu sama kayak Bapak Ibu mendaftarkan sosmed-sosmed yang lain. Nah, seperti itu nanti diklik baru Bapak Ibu bisa login ke data.perpusnas.go.id seperti itu. Jadi kami sarankan, sangat kami sarankan terutama pada email user itu memang email yang aktif dan dapat dihubungi. Jadi jangan sampai saya lupa password emailnya, udah nggak apa-apa lah, yang penting pakai email ini, nanti Bapak Ibu nggak bisa login. Karena untuk melakukan login setelah daftar harus dicek di inbox emailnya, ada email, ada konfirmasi, diklik konfirmasi baru Bapak Ibu bisa login, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah informasi geospasial. Nah, ini adalah untuk menentukan titik koordinat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah sampai di fitur pendaftaran ya, pendaftaran perpustakaan, di sana nanti ada informasi geospasial. Nah, itu informasi titik koordinat lokasi ya di peta. Jadi Bapak Ibu terbiasa dengan Google Maps seperti itu. Kenapa tadi disyaratkan bahwa pengelola akun NPP ini, akun aplikasi ya, aplikasi pendataan ini harus ngerti tentang Maps ya, tentang Maps itu supaya bisa menentukan titik lokasi. Jangan sampai misal Bapak dan Ibu SMA-nya di Jakarta tapi lokasinya di Papua gitu. Nah, nanti kan nggak sesuai gitu. Nah, itu memang harus ditentukan. Misal SMA Negeri 1 Jakarta, lokasinya di mana? Di situ nanti dicari. Sama seperti Bapak Ibu nyari-nyari lokasi di Google itu seperti itu, nanti bisa dilakukan pencarian di jalan mana, nanti titiknya di situ. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya adalah, nah, ini ketentuan umum di penulisan nama orang. Nah, nama orang ini tentunya adalah nama user ya, nama user. Nama user itu tidak perlu pakai gelar Bapak dan Ibu. Jadi misalnya ada gelarnya Anissa bla bla Eshum MSI bla bla, nggak usah ditulis gelarnya. Jadi cukup ditulis namanya aja. Kemudian untuk penulisan nama lembaga ini yang perlu diperhatikan. Jadi memang nama lembaga itu kita anjurkan di aplikasi ini ditulis secara lengkap. Jadi supaya memudahkan untuk pencarian ke depan. Memang ada beberapa nama lembaga yang masih disingkat. SMAN 1 Jakarta, SMAN 2 berapa, atau SMKN gitu-gitu. Nah, itu nanti ke depan setelah kami verifikasi, kami harapkan Bapak dan Ibu mengupdate, mengedit datanya sesuai dengan pedoman ini. Jadi kalau memang namanya masih SMAN 1 Depok, diganti sekolah menengah atas negeri 1 Depok, seperti itu. Jadi kita tidak menganjurkan adanya singkatan di sini. Memang di sini saat ini masih sangat banyak yang singkatan-singkatan, tapi nanti karena sudah ada pedoman ini sebagai acuan Bapak dan Ibu sekalian, mohon dilakukan edit data itu diganti singkatannya diilangin, jadi dipanjangin semua seperti itu. Itu untuk penulisan nama lembaga, dan yang paling krusial lagi adalah penulisan nama perpustakaan di luar nama lembaga induk. Nah, maksudnya gimana? Biasanya ini yang paling sering perpustakaan sekolah. Jadi biasanya di lembaga itu perpustakaannya punya nama. Loh, ini keren banget. Jadi SD 1 Jakarta, SD Negeri 1 Jakarta. Nanti nama perpustakaannya perpustakaan Cemara. Nah, itu baiknya ditulis lengkap ya Bapak dan Ibu. Jadi supaya ke depan kalau terjadi perubahan staf, kemudian akun usernya itu nanti entah ditinggal atau enggak, ataupun enggak kan bisa bikin user baru, menghubungkan dengan perpustakaan tersebut, itu lebih mudah untuk mencari, seperti itu. Jadi nama perpustakaannya apa, ditulis lengkap, sekali lagi jangan menyertakan singkatan. Jadi jangan cuma perpustakaan Gajah Dewantara, dah gitu tok. Lu lembaganya mana? Nanti lembaganya kan ditulis nama lembaga, makanya diikuti dengan nama lembaganya supaya lebih lengkap
seperti itu. Nanti kan ke depan NPP ini kan ada sertifikatnya. Jadi ketika sertifikat itu dicetak supaya bagus gitu hasilnya. Jadi namanya selengkap mungkin, sevalid mungkin. Kemudian berlanjut pada penulisan alamat. Nah, baiknya alamat ini juga tidak menyertakan singkatan-singkatan. Misal Jalan Taman Malaka Selatan, jangan JLN, TMN, MLK gitu-gitu bingung kita Bu. Jadi nanti supaya meskipun sudah ada titik koordinatnya, tapi kita anjurkan di pedoman ini kita buat untuk acuan bersama supaya serempak. Jadi ditulis tanpa singkatan ya ditulis lengkap Jalan Taman Malaka Selatan nomor sekian seperti itu. Tanpa mengulang kembali kelurahan desa kecamatan karena di kelurahan desa kecamatan itu kan di atasnya sudah ada pilihannya. Nah, lah kalau nama lokasi ya, lokasinya nggak ada jalannya gimana gitu kan biasanya ada yang di kayak di desa saya nih saya nggak ada jalan apa nama jalannya tuh nggak ada. Nah, itu ya cukup ditulis aja misal RT ini RW ini, dusun ini. Nah, kalau pilihan desanya kan sudah ada di situ. Nah, nanti kan titik lokasinya lebih bisa menjelaskan. Biasanya kalau di Google itu kalau nggak ada jalannya, biasanya ada tulisannya An-Nimrud gitu. Kayak rumah saya tuh nggak ada jalannya tuh An-Nimrud gitu-gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, yang penting nanti di kolom alamat ya ditulis aja RT sekian, RW sekian, dusun ini. Nah, nanti untuk desa, kalau atau kelurahan, kecamatan, dan lain-lain, itu ngisi di atasnya, ruas atasnya udah ada pilihannya masing-masing. Seperti itu, kemudian nah, ini yang lebih penting lagi. Jadi setelah mendaftarkan perpustakaan atau menghubungkan ya dari user ke perpustakaan, nah itu yang belum punya NPP baru masuk di step pengajuan NPP. Nah, ini saya jelasin dulu untuk sekolah madrasah. Nah, jadi untuk mengajukan NPP itu nanti akan ada beberapa ruas ya yang diisi. Nah, di sini sudah ada penjelasannya Bapak dan Ibu bisa lihat ada beberapa ruas yang wajib untuk diisi dan ada juga yang tidak wajib. Nah, sebenarnya untuk jenis perpustakaan sekolah itu semua ruas wajib diisi. Nah, kecuali yang website karena kalau untuk website itu memang ada perpustakaan sekolah yang sudah punya website, ada yang belum. Jadi memang tidak kita wajibkan. Nah, ini yang sering kita jumpai adalah seperti jumlah tenaga perpustakaan. Nah, jumlah tenaga pustakawan ini wajib diisi, tapi tolong jangan cuma diisi strip semua. Jadi pernah dijumpai juga, ya udahlah, yang penting diisi aja, pakai apa aja. Nah, di situ baiknya memang diisi sesuai dengan kondisi perpustakaan Bapak Ibu. Nah, untuk tenaga perpustakaan ini, tenaga perpustakaan itu sebenarnya pilihannya nanti banyak. Ada yang jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan seterusnya sampai S3. Nah, itu kalau memang nggak ada, ya di strip nggak apa-apa, atau nol gitu. Tapi kalau memang ada, ditulis, misal di perpustakaan SD ini jumlah tenaga perpustakaannya yang berpendidikan D3 ada 2 orang atau ada 1 orang ya ditulis beneran ditulis gitu jangan cuma dikosongi nanti takutnya kita tolak Bapak Ibu jadi beberapa jajaran admin nanti akan melihat betul bagaimana pengisian jadi kita nggak cuma verifikasi oh yang penting semuanya penuh diisi apapun isinya nah kita perhatiin betul Bapak Ibu jadi nanti jajaran admin itu akan memperhatikan apa yang Bapak Ibu isikan di situ jadi jangan sampai misal tahun berdiri perpustakaan, cuma diisi strip, cuma diisi ini. Nah itu karena salah satu syaratnya itu kan SK pendirian. Jadi jangan cuma diisi asal-asalan seperti itu. Kemudian begitu pula untuk jenis perpustakaan perguruan tinggi, ini ruasnya jauh lebih banyak. Secara keseluruhan memang wajib untuk diisi kecuali visi dan misi perpustakaan itu opsional. Kemudian website juga opsional sama dengan perpustakaan sekolah. Nah, ini yang perlu ditekankan juga sistem otomasi perpustakaan. Nah, ini jika memang memiliki ya wajib diisi, tapi kalau misalnya belum terotomasi ya nggak apa-apa di strip aja gitu. Kemudian jenis bantuan dan sumber bantuan. Nah, untuk perpustakaan perguruan tinggi berhubung perpustakaan nasional memang memiliki program bantuan untuk jenis perpustakaan perguruan tinggi, maka di sini memang Bapak dan Ibu diwajibkan untuk mengisi ruas ini di jenis perpustakaan perguruan tinggi. Jika memang pernah mendapatkan bantuan, dia ditulis seperti itu. Jika memang tidak ada ya nanti di strip aja.
Kemudian selanjutnya adalah, nah ini yang saya sebut pemutakhiran informasi perpustakaan. Nah, update profil perpustakaan ini baiknya wajib ya, wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Tapi kalau misal memang sewaktu-waktu secara berkala ada perubahan, diupdate, rajin ngupdate, ya akan jauh lebih bagus gitu. Karena memang di aplikasi ini nanti kan akan tampil secara real time ya, kondisi perpustakaan Bapak Ibu. Misal perpustakaan eh, SMA 3 Jakarta. Nah, itu di atas itu nanti tuh ada update informasinya. Oh, jumlah koleksinya sekian. Oh, ternyata tenaganya ada tambahan tenaga perpustakaan sekian atau anggarannya berubah menjadi sekian. Nah, seperti itu baiknya memang diupdate secara berkala, tapi kita wajibkan di pedoman ini sekurang-kurangnya adalah 1 tahun sekali. Nah, untuk apa hal ini dilakukan? Karena hal ini dilakukan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah bidang pengembangan perpustakaan di Indonesia. Jadi seperti contoh perpustakaan perguruan tinggi ini, oh koleksinya kurang, oh ternyata sekarang sudah mendapat kurang, oh tahun lalu belum mendapat bantuan, oh ternyata sekarang mendapat bantuan dan lain sebagainya. Kemudian setelah pemutakhiran adalah, nah di aplikasi ini sekarang ya kita kembangkan segala kendala yang terjadi terhadap layanan aplikasi ini bisa dikonsultasikan ya, intinya dilaporkan melalui beberapa layanan. Jadi di dalam aplikasi ketika Bapak dan Ibu nanti mengunjungi data.perpusnas.go.id itu ada fitur FAQ. Nah, itu biasanya berisi pertanyaan yang sering ajukan ya, sering berulang-ulang beberapa orang mengajukan pertanyaan yang sama. Nah, kita ada fitur FAQ di sana, silahkan dicoba. Kemudian lebih intens lagi kita ada pengaduan. Nah, fitur pengaduan ini lebih kompleks. Nanti Bapak Ibu di data.perpusnas nanti disimulasi dijelaskan narasumber berikutnya. Itu ada layanan pengaduan, Bapak dan Ibu bisa input email, nama email di situ dan juga melaporkan masalah apa yang akan yang terjadi ya, yang ingin dilaporkan. Bisa juga melampirkan file. Jadi entah screenshot, entah PDF. Nah, itu bisa dilampirkan di situ, diadukan ke kami jajaran admin, nanti akan kami balas ya. Nah, balasan kami dari sistem pengaduan ini dari laporan pengaduan yang Bapak Ibu adukan itu berbalas di email. Nah, nanti di pengaduan itu kan ada memasukkan email Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita balas itu nanti akan otomatis masuk ke dalam inbox email Bapak dan Ibu, jadi bisa dicek di sana. Nah, ini sistemnya seperti itu. Nah, ada lagi yang lebih interaktif lagi itu yaitu live chat. Jadi nanti untuk live chat ini memang nggak 24 jam ya, karena beberapa admin kita itu apa ya istilahnya mengelola beberapa kegiatan juga. Jadi untuk live chat ini memang pada saat ini kita batasi pada pukul 9 sampai dengan jam 12. Jadi nanti Bapak dan Ibu beberapa waktu ke depan kalau misalnya mau nanya konsultasi lewat live chat bisa dibalas langsung dan sebagainya, silahkan chat pada pukul 9 sampai dengan jam 12. Itu nanti pasti dibalas, ada admin yang balas. Di situ nanti mungkin ada kendala apa Bapak dan Ibu bisa lakukan. Nah, dengan kondisi tiga layanan ini tidak dapat digunakan, berarti sistemnya nggak bisa diakses ya. Bapak dan Ibu akses data.perpusnas, oh nggak bisa. Bapak dan Ibu bisa catat emailnya, nanti Bapak Ibu laporkan. Misal sistemnya tidak dapat diakses, nah silahkan di email ke npp@perpusnas.go.id nanti supaya tim kami melakukan perbaikan ya atas kendala dari aplikasi yang tidak dapat diakses. Nah, kiranya seperti itu Bapak dan Ibu. Jika penjelasan saya ada yang terlewat, Bapak dan Ibu bisa mengunduh pedoman di data.perpusnas.go.id di menu unduhan. Nanti di menu unduhan ini Bapak dan Ibu bisa mendownload pedomannya secara lebih lengkap. Silahkan diunduh, silahkan dipelajari, dibaca. Kemudian Bapak dan Ibu kelola aplikasi ini benar-benar sesuai dengan pedoman yang sudah disusun oleh tim Perpusnas. Seperti itu. Ya, sebelum saya tutup dan saya kembalikan ke MC, tak bacain pantun dulu. As always.
Pergi tamasya ke Balikpapan, tak lupa bawa buku untuk dibaca. Kelola aplikasi pendataan sesuai pedoman, kita wujudkan satu data perpustakaan Indonesia. Matur nuwun, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang mari kita sama-sama mempraktekkan cara registrasi akun untuk mendapatkan nomor pokok perpustakaan. Teman-teman buka browser, ketikkan data.perpusnas.go.id. Lalu klik menu registrasi. Di halaman ini, teman-teman isikan form yang diminta, yaitu nama user yang mengelola, email perpustakaan, nomor telepon pengelola, dan kata sandi. Di bagian bawah ada tulisan, apakah Anda hanya mendaftar sebagai user atau ingin menghubungkan akun dengan perpustakaan tempat Anda bekerja. Karena teman-teman saat ini belum punya nomor pokok perpustakaan, teman-teman pilih bagian hubungkan akun. Hubungkan akun dengan perpustakaan tempat saya bekerja. Lalu pilih daftarkan perpustakaan. Secara otomatis akan tampil form pengisian data perpustakaan yang diminta. Dalam video tutorial Slim saat ini, saya mencontohkan untuk registrasi nomor pokok perpustakaan di lingkungan sekolah. Maka, teman-teman pilih jenis perpustakaannya sekolah. Lalu, subjenis perpustakaan pilih SMP. Isikan nama lembaga dengan nama sekolah teman-teman ya. Perlu diperhatikan, mengisi nama sekolah jangan disingkat. Misalnya SMP. Jadi, isikan kepanjangannya, yaitu Sekolah Menengah Pertama. Pengisian ini terkait dengan saat pencarian data ya. Lalu isikan nama perpustakaannya. Berhubung nama perpustakaan yang saya contohkan ini telah terdaftar, maka sistem akan memperlihatkan nama perpustakaannya. Adapun gunanya adalah tidak terjadi duplikat data. Selanjutnya, isikan provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, dan alamat. Pengisian alamat jangan disingkat ya,
misal JL. Jadi harus ditulis kepanjangannya, yaitu jalan. Kemudian alamat jangan diisikan lagi kecamatan dan kelurahannya, karena sudah ada datanya di atas ya. Pengisian selanjutnya, kode pos. Nomor telepon perpustakaan, email, dan informasi geospasial. Pada informasi geospasial perpustakaan, teman-teman cari titik koordinat dari perpustakaan teman-teman ya. Terakhir, isikan captcha yang muncul. Pengisian captcha ini sampai centang hijau atau verifikasi sukses ya. Setelah itu, klik tombol buat akun. Nah, secara otomatis, pendaftaran yang dilakukan meminta konfirmasi ke email ya. Pada bagian ini, teman-teman buka emailnya. Nah, di sini terlihat untuk mengaktifkan akun yang telah didaftarkan, maka klik tombol konfirmasi. Setelah diklik, otomatis akan diarahkan ke halaman login.
Selanjutnya, teman-teman lakukan login dengan username menggunakan email yang terdaftar sebelumnya dan kata sandi. Setelah login, akan tampil halaman dashboard. Pada halaman ini, teman-teman isikan semua form yang diminta agar sertifikat teman-teman bisa terbit ya. Untuk pengisiannya, teman-teman bisa lihat video tutorial Slims yang linknya ada di deskripsi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau teman-teman ingin dibantu proses daftar NPP-nya, silakan berkomentar di bawah video ini ya. Tonton terus video tutorial Slims ini ya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat.